على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di malam yang insya Allah penuh berkah ini, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan umur, kesempatan tenaga kita, ya, keuangan kita untuk sama-sama insya Allah mengkaji satu ilmu yang akan menjadi penuntut kita, ya. Ilmu tentang Islam, tentang sakofah Islam, yang insya Allah dengan ilmu ini akan bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, Islam adalah agama yang telah mengatur kita semua, dan tentu yang lebih penting lagi adalah keyakinan kita aturan Islam adalah aturan yang benar, satu-satunya aturan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ustadz Azhar, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan dalam bentuk PowerPoint, tapi insya Allah bagi Bapak Ibu silakan menyimak. Jika sudah memiliki kitab atau buku politik ekonomi Islam yang agung, ya, silakan dibuka. Kita akan kaji bersama-sama, mungkin poin per poin, ya, apa yang ada di dalam bahasan kitab ini. Bapak Ibu sekalian, Ustadz-ustadz sekalian, sesuai dengan judul yang akan kita bahas di malam hari ini, kita akan membahas tentang perdagangan mata uang, ya, atau lebih khusus lagi kita akan bahas tentang perdagangan mata uang asing. Ya. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita di bab yang lebih besar lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang perdagangan, dan di dalam kitab ini karena kita bicara tentang politik ekonomi, maka yang lebih utama di dalam pembahasan ini adalah tentang perdagangan luar negeri. Kita sudah bahas itu, ya. Sementara perdagangan dalam negeri kita sudah bahas, ini ada hukum-hukumnya, tetapi hukum-hukumnya adalah hukum-hukum jual beli biasa. Artinya hukum jual beli yang sebagaimana kita lakukan. Peran dari politik, ya, khususnya negara, itu tidak secara langsung memberikan intervensi atau pengaturan dalam perdagangan dalam negeri, ya, karena negara akan membiarkan seluruh aktivitas perdagangan dan jual beli itu menurut keinginan dan kemauan dari rakyat atau warga negara. Selama rakyat atau warga negara itu menjalankan jual beli sesuai syariah, maka negara akan membiarkan itu. Negara tidak membatasi berapa banyak yang diperjualbelikan. Negara juga tidak mengatur terkait dengan apa saja yang diperjualbelikan, ya. Negara juga tidak mengatur dan menetapkan berapa harga jual yang harus dilakukan, ya, oleh masyarakat. Semuanya diserahkan kepada masyarakat atau rakyat. Nah, malam hari ini kita bahas, ya, bagian lebih kecil lagi, ya, terkait dengan perdagangan mata uang, ya, atau jual beli mata uang. Khususnya kalau kita bicara di dalam politik ekonomi Islam, tentu yang dibahas adalah bagaimana terjadi perdagangan mata uang asing, ya, mata uang antar negara atau foreign exchange. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa mata uang ini adalah bagian terpenting di dalam perdagangan modern saat ini. Tidak mungkin perdagangan tidak menggunakan mata uang, ya. Oleh karena itu, pembahasan perdagangan mata uang asing di dalam kajian ini itu juga dikaitkan dengan bagaimana peran negara atau bagaimana politik itu mengatur terkait dengan perdagangan mata uang asing itu, ya. Nah, kalau bicara tentang kebijakan negara terkait dengan politik ekonomi sendiri, maka kita bisa melihat ada dua poin penting di dalam konteks jual beli atau perdagangan mata uang asing, ya. Dua poin penting itu apa? Yang pertama itu adalah terkait dengan mata uang apa yang digunakan, ya.
Yang kedua adalah sistem mata uang apa yang dianut oleh masing-masing negara. Ya, maka pembahasan ini nanti akan lebih banyak membahas tentang bagaimana mata uang itu diperdagangkan antar negara dengan tentu jenis mata uang yang berbeda-beda, dan bagaimana sebuah negara itu menggunakan kebijakan moneter, ya, atau kebijakan pengelolaan mata uang. Nah, kalau kita bicara sejarah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya problem keuangan itu tidak muncul di awal-awal sejarah Islam, ya, atau di awal-awal sejarah perdagangan umat manusia, perdagangan luar negeri umat manusia. Ketika masing-masing negara itu menggunakan mata uang emas dan perak sebagai standar mata uang. Problem nggak ada, ya, kenapa? Karena kalau setiap negara menggunakan sistem mata uang yang sama, yaitu emas dan perak, maka kan pertukaran emas dan perak itu kan akan dilakukan dengan mudah, ya, tidak ada intervensi negara, ya. Karena setiap negara menganut sama. Misalnya ada pedagang, ya, di dalam daulah Islam, dia punya emas 1 kilogram, lalu dia ingin melakukan perdagangan luar negeri. Dia membeli barang dari luar negeri, dia impor, lalu dia ingin bayar. Ketika bayar di negara, katakan misalnya daulah Islam itu membeli dari katakan Yugoslavia misalnya, ya, nilainya berapa impornya? Nilainya adalah 1 kilogram emas misalnya, ya, maka tinggal dibayarkan saja itu 1 kilogram emas. Kenapa? Karena di Yugoslavia itu mata uangnya juga menggunakan mata uang emas, ya, nggak ada problem. Begitulah terkait dengan sistem moneter. Sistem moneter itu kan sistem yang mengatur kebijakan moneter, ya, yang mengatur bagaimana mata uang itu dianggap atau bisa menjadi stabil bila dibandingkan dengan mata uang lain. Kan itu, moneter kan begitu, ya. Kalau kita bicara di dalam konteks keindonesiaan misalnya, kita kenal ada Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah bank sentral di Indonesia. Sebagai bank sentral, tujuan dari atau fungsi dari Bank Indonesia itu adalah sebagai lembaga moneter. Dia menjaga stabilitas moneter, ya. Apa yang dimaksud dengan menjaga stabilitas moneter? Dia menjaga nilai mata uang itu tetap, gitu, atau stabil, ya. Nah, bagaimana cara agar mata uang itu stabil? Caranya dengan membuat inflasi itu menjadi stabil. Makanya Bank Indonesia itu ketika ingin menstabilkan mata uang, caranya salah satunya adalah dengan stabilisasi tingkat inflasi. Ya, ketika tingkat inflasi itu meningkat, maka nilai mata uang itu turun, kan gitu ya. Ketika nilai mata uang itu turun, maka kurs mata uang Indonesia dibandingkan dengan luar negeri itu juga akan turun, gitu, atau terjadi apa istilahnya kenaikan apa namanya kenaikan penurunan nilai mata uang, ya, gitu, ya, atau kursnya itu turun dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau kita bicara ketika negara itu menggunakan sistem mata uang emas dan perak, maka satu tadi terkait dengan perdagangan luar negerinya itu tidak terjadi hambatan sama sekali, mudah itu dilakukan. Ketika ini mudah dilakukan, maka masing-masing negara itu juga mudah untuk melakukan ekspor dan impor. Kalau perdagangan luar negeri itu mudah dilakukan, maka setiap negara pun akan mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri. Kira-kira gitu, ya, kaitannya kalau kita bicara tentang perdagangan luar negeri. Begitu pula moneter, negara tidak lagi ada kekhawatiran nilai mata uangnya itu turun drastis, ya, karena apa namanya karena terjadinya inflasi atau karena terjadinya apa namanya penurunan nilai mata uang sendiri, ya, maka ini tidak terjadi. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, problem keuangan perdagangan dalam negeri ini
ini menjadi muncul ketika sistem moneter itu berubah. Sistem moneter dunia itu berubah. Sebelum terjadi Perang Dunia Pertama, ya, kita mendapati sejarah perdagangan antar negara, ya, itu menggunakan mata uang emas dan perak. Ya. Inggris itu bahkan punya mata uang namanya pound sterling, kan itu. Pound sterling itu ya mata uang emas. Negara Belanda, masih ingat Bapak Ibu semua, ya, dulu waktu penjajahan Belanda mata uangnya apa? Namanya kan golden, kan itu ya. Golden sendiri adalah mata uang emas. Lalu kekhilafan Turki Utsmani menggunakan sistem mata uang dinar. Kita tahu dinar ini juga mata uang emas, artinya standarnya adalah standar emas. Nah, di masa-masa ini seperti yang disampaikan, perdagangan luar negeri nggak ada masalah. Ya. Terjadi dengan mudah, ya. Hubungan perdagangan luar negeri hanya ditentukan oleh mekanisme atau kebijakan perdagangan luar negeri sebagaimana yang kita bahas kemarin. Kan itu ya. Kalau itu negaranya adalah negara kafir harbi fi'lan katakan, maka khalifah akan menetapkan tidak akan melakukan perdagangan luar negeri dengan negara itu. Ya, termasuk dengan pedagang-pedagang dari negara itu. Tapi kalau negara itu adalah negara kafir muahid katakan, atau kafir harbi hukman, maka perdagangan masih bisa dilakukan. Kalau perdagangan dilakukan, mata uang emas dan perak itu yang digunakan. Nah, sejak Perang Dunia Pertama terjadi, ya, maka kegoncangan perdagangan itu mulai muncul. Ya, kita tahu akibat dari Perang Dunia Pertama itu kan kehancuran yang luar biasa negara-negara Eropa, termasuk negara-negara yang ikut mendapatkan imbas dari peperangan itu. Ya, kebetulan memang kalau Perang Dunia Pertama ke Indonesia agak kurang, negara-negara Asia kurang, lebih banyak kan itu mempengaruhi negara-negara di Eropa. Nah, karena kehancuran peperangan itu menyebabkan produksi atau produktivitas negara-negara di Eropa itu menjadi turun. Ya, karena hancur itu tadi. Masyarakatnya banyak yang terbunuh, ya, jutaan orang itu terbunuh akibat Perang Dunia Pertama. Lalu yang kedua, infrastrukturnya banyak yang rusak. Yang ketiga, ya tentu karena infrastrukturnya rusak, maka produksi itu menjadi turun. Akibatnya apa? Akibatnya perdagangan luar negeri menjadi kacau. Ya, nggak ada barang-barang yang bisa diperdagangkan. Negara A membutuhkan, negara B nggak ada juga gitu. Ya. Nah, sementara bagi negara-negara pemenang peperangan, ya, negara menang perang waktu itu kan negara sekutu, ya, Inggris, ya, kemudian Perancis, lalu mana lagi, mana Ustaz Azhar tuh, ya, Perancis, Inggris, ya, negara Jerman. Menang perang dunia pertama. Jerman kalah perang kan itu. Amerika belum ikut perang dunia pertama. Negara-negara di sekutunya Inggris itulah, ya. Nah, mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Gitu. Ketika memiliki sumber daya yang melimpah, sementara negara-negara lain itu tidak memiliki sumber daya yang melimpah, ya salah satunya adalah cadangan emas, maka mulai muncullah model-model perdagangan yang tidak lagi melibatkan emas sebagai mata uang yang bisa dipertukarkan, ya, karena negara-negara yang menang perang ini merasa sayang gitu, ya, mereka akan rugi kalau melakukan perdagangan luar negeri lalu mereka harus membayar dengan emas. Akibatnya negara-negara itu mulai memperketat ekspor emas, ya, ke luar negeri untuk melakukan perdagangan. Nah, mulai di sini moneter mulai berubah, ya. Maka kita tahu ada namanya perjanjian Bretton Woods yang menjadikan negara-negara itu di dalam sistem moneternya tidak lagi menggunakan emas sebagai standar mata uang, itu sebagai backup mata uangnya.
Akibatnya apa? Akibatnya mata uang itu tidak lagi di backup oleh mata uang emas, tapi di backup oleh jaminan dari negara. Ya, jadi ketika Inggris menggunakan pound sterling mata uang kertas, maka mata uang kertas itu tidak di backup oleh emas. Begitu pula dolar. Dolar ketika digunakan untuk pembelian impor atau melakukan ekspor, maka tidak lagi di backup oleh mata uang oleh emas dan perak. Nah, ini yang mulai kekacauan. Di mana kekacauannya? Masing-masing negara akhirnya punya standar mata uang masing-masing, tidak lagi menggunakan standar uang mata emas. Ketika masing-masing negara itu memiliki standar mata uang masing-masing, yang terjadi adalah nilai mata uang masing-masing negara itu kemudian berbeda-beda. Maka muncullah yang namanya kurs, yaitu nilai tukar. Ketika mata uang satu negara dipertukarkan mata uang negara lain yang standarnya berbeda, maka ada nilai tukar. Ya, misalnya kalau sekarang 1 US dollar itu sekarang kursnya sudah lebih dari 16.000 rupiah. Nah, dan ini bisa berubah-ubah terus. Beda dengan kalau menggunakan standar mata uang emas. Ya, pasti standarnya sama. Kalau standarnya sama kan nggak perlu lagi dikurskan. Ya, paling kursnya itu kan, kalau anggap 1 rupiah itu 1 gram, lalu 1 pound sterling 10 gram, maka kan kursnya 1 pound sterling itu sama dengan 10 rupiah kan itu. Dan itu berlaku tetap karena standarnya adalah sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi persoalan kalau kita membahas tentang jual beli atau perdagangan mata uang asing. Dan disinilah kemudian muncul berbagai macam sistem moneter yang ada dan muncul ragam mata uang. Ya, dulu kita kenal yang tadi saya sebut dinar, itu menggunakan standar mata uang emas. Ya, nah kalau disebut 1 dinar itu orang sudah bisa memastikan nilainya 4,25 gram emas. Ya. Dan orang yang pegang lembaran yang tertulis di situ 1 dinar, maka artinya dia telah menyimpan 4,25 gram emas di bank sentral. Ya, jadi uang kertas yang dipegang oleh masing-masing orang, ya, yang tertulis di situ nominal tertentu, itu adalah menjadi wakil, ya, substitusi atas mata uang emas yang disimpan di bank sentral. Jadi kalau orang tersebut datang ke bank sentral lalu minta ditukar 1 dinar yang dia pegang itu dengan fisik 4,25 gram emas, maka bank sentral wajib menyediakan itu dan harus ada. Karena itu hanya uang substitusi saja. Tapi sekarang uang berkembang. Ya. Berkembangnya gimana? Satu, ya. Ketika mata uang yang dipegang awalnya fisik, emas dan perak, lalu orang merasa berat kalau menggunakan mata uang itu, apalagi dengan pecahan-pecahan kecil. Lalu muncul mata uang pengganti, ya, mata uang kertas, ya, yang dengan mata uang kertas itu nominalnya masih bisa kecil-kecil itu. Ya, mungkin ada yang disebut dengan sen, kan itu ya. 1 sen itu artinya 1/100, ya, dinar, katakan 1 sen dinar itu berarti 1/100 dinar. Lalu dikenal yang namanya dulu masih ingat, ya, kalau orang bilang laisa fulus manfus, kan itu, ya. Ada mata uang fulus, ya. Apa itu mata uang fulus? Mata uang fulus itu sebenarnya mata uang receh gitu, ya. Yang waktu itu terbuat dari tembaga, ya, mata uang receh. Karena kalau menggunakan mata uang emas agak sulit itu pecahan kecil seperti ini, maka disebut dengan fulus, ya. Lalu dalam perkembangannya setelah Perang Dunia Pertama, kan tadi negara-negara Eropa yang dia menang perang itu kan merasa sayang gitu kalau melakukan ekspor mata uang dia, karena dia melakukan impor barang-barang. Lalu dia mulai kurangi itu, ya, yang disebut dengan
fiduciary money, ya, mata uang pengganti. Yang awalnya, misal contoh 1 dinar itu 4,25 gram emas, harusnya 100% cadangan emas ada 4,25 gram emas, lalu mulai dikurangi, ya, mungkin cadangannya cukup separuh saja, jadi cuma 2,125 gram emas misalnya. Lalu kalau negara itu makin kuat, dia kurangi lagi menjadi seperempatnya, makin kuat lagi, dia kurangi lagi menjadi 10%-nya, dan seterus begitu, ya. Terjadi transisi mata uang itu, sehingga ketika negara-negara itu yang dia lemah, lalu dia melakukan perdagangan dengan negara-negara yang kuat, akhirnya dia hanya mendapatkan mata uang yang di backup sebagian saja, bahkan sebagian kecil, ya, katakan tadi 10%. Lalu berkembang lagi yang namanya fiat money, ya, yang ini sering disebut-sebut sekarang ini, mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Artinya mata uang ini tidak memiliki backup emas sama sekali, ya, bahkan 0% gitu, kita sebut begitu, bukan tadi 100 atau 10%, 0%. Jadi bank sentral, ya, di negara manapun dia bebas mencetak uang asal dia mampu memberikan jaminan secara legalitas hukum di negara itu bahwa dia menjamin mata uang itu laku untuk digunakan di dalam perdagangan, ya, namanya fiat money. Lalu setelah fiat money muncul namanya, Bapak Ibu masih ingat ada uang giral, kan itu, ya, itu kan uang kartal. Dulu kita belajar namanya ada uang giral. Uang giral apa? Ya, surat-surat berharga yang menggantikan mata uang itu tadi. Ada giro, ya kan? Ada cek, ya, orang nulis itu 1 lembar cek, dia tulis 1 juta rupiah. Dia tulis di kertas, tapi karena kertas itu dikeluarkan oleh bank, dan bank yang mengeluarkan cek itu telah mendapatkan deposit dari orang yang memiliki cek itu, maka cek itu menjadi sah. Ketika dia dituliskan 1 juta rupiah, maka orang-orang yang memiliki cek itu dia bisa mempertukarkan di bank itu sejumlah 1 juta rupiah atau sejumlah yang ditulis itu. Uang cek berkembang, ya, itu. Lalu dari uang cek berkembang e-money, ya, sekarang ini mulai marak nih e-money, ya. E-money itu adalah pada dasarnya mata uang yang disubstitusi secara elektronik. Jadi ketika kita punya uang fisik 1 juta rupiah, lalu kita top up ke bank tertentu, lalu kita mendapatkan saldo 1 juta rupiah secara elektronik, maka jadilah itu uang elektronik. Sejatinya apa yang tertulis di secara digital, secara elektronik, itu artinya kita memiliki dana itu di bank tersebut, ya. Lalu dari uang elektronik berkembang lagi. Sekarang ada yang disebut dengan Bitcoin, ya. Nah, Bitcoin itu merupakan lompatan dari mata uang yang kalau e-money itu masih ada pijakan basis mata uang yang berdasarkan uang kertas, kalau Bitcoin itu sudah nggak jelas. Orang yang bayar melalui uang kertasnya itu sudah nggak jelas itu kemana itu, ya, karena penyelenggara Bitcoin itu bukan negara, bukan juga bank-bank yang dilegalkan oleh negara, tetapi penyelenggara itu ya siapa aja yang orang percaya di situ. Maka kira-kira 2-3 tahun yang lalu kan rame-rame itu artis-artis membuat mata uang Bitcoin, ya. Sebulan misalnya siapa itu suaminya Asanti, Anang. Jawa Bu, Anang, ya, Anang buat Bitcoin, kan gitu, ya. Kemudian siapa lagi itu buat Bitcoin, ya. Kalau nggak salah mungkin Raffi Ahmad juga membuat Bitcoin gitu. Mereka hanya menjaminkan saja. Nah, ketika Bitcoin itu dibuat, sudah nggak ada lagi kaitannya dengan uang fisik yang kita miliki, ya. Nggak jelas itu Bitcoin itu letaknya di mana, ya, karena dia hanya tersimpan di blockchain kan itu, ya. Nah, Bapak Ibu semua, apa urgensi kita membahas itu, ya, membahas tadi terjadinya perubahan-perubahan dalam dunia mata uang. Ternyata perubahan-perubahan itu telah menimbulkan masalah baru di dalam perdagangan luar negeri mata uang, ya. Jadi kalau kita
bicara tentang perdagangan atau pertukaran mata uang, itu sebenarnya aturannya itu jelas dan simpel, mudah di dalam Islam. Kalau kita bicara tentang pertukaran mata uang, hukum yang ada di dalam Islam disebut sebagai sorf. Ya, kalau jual beli barang dengan barang namanya al-bai', jual belinya kan bai' buyu, kan, jual beli ya, antara barang yang satu dengan barang yang lain, atau barang yang satu dengan uang, atau uang dengan barang, ya itu namanya al-bai' di dalam kitab di dalam bab al-bai'. Nah, sementara kalau pertukaran antara uang dengan uang, ya, baik uang itu sejenis maupun tidak sejenis, maka dibahas di dalam hukum as-sorf. Ya. Jadi as-sorf itu adalah pertukaran mata uang satu dengan mata uang yang lain, baik sejenis maupun sejenis dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Dan hukum Islam secara jelas ya menyatakan bagaimana hukumnya. Hukum pertukaran mata uang itu boleh, jaiz, ya, boleh. Boleh mempertukarkan rupiah dengan rupiah, boleh mempertukarkan emas dengan emas, mempertukarkan emas dengan perak, perak dengan emas, emas dengan perak dengan rupiah dan seterusnya, ya. Atau rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit Malaysia dan sebagainya, itu sesuatu yang boleh. Nanti akan kita bahas kenapa itu diperbolehkan, ya. Dalam konteks pertukaran mata uang resmi yang ada di dalam Islam, yaitu mata uang emas dan perak, ya, maka dalil-dalil syarak menyatakan pertukaran itu adalah boleh. Ya. Misalnya di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, bi'a'udz dzahaba bil fiddah. Jualah kalian, jual belikanlah kalian emas itu dengan perak. Kaifa syi'tum yadan biyadin. Kaifa syi'tum, terserah. 1 gram emas ditukar dengan 10 gram perak boleh, 1 gram emas ditukar dengan 20 gram emas perak boleh. Kaifa syi'tum. Itu makna kaifa syi'tum. Yang penting syaratnya apa? Yadan biyadin. Ya. Tunai. Tunai itu apa? Yadan biyadin itu apa? Yadan biyadin itu adalah mempertukarkan di satu majelis akad. Ya. Itu namanya tunai. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingat dulu waktu menikah, ya, mempelai laki-laki mengatakan dengan mahar sekian dibayar tunai. Apa makna dibayar tunai di situ? Ya, maknanya adalah pada saat majelis akad, barang ya yang menjadi mahar itu memang sudah ada dan diserahkan saat itu. Itu namanya tunai, ya, dan biyadin. Jadi Rasul mengatakan kalau mempertukarkan emas dengan emas, ya, perak dengan perak, itu boleh. Ya. Syaratnya adalah tunai di satu majelis akad. Nah, nanti kita akan diskusikan gimana kalau sekarang itu kan modelnya adalah transfer. Kita punya dolar, ya, ingin tukar dengan katakan rupiah, ya, lalu tukarnya di bank. Kita transferlah $100 ke bank, lalu bank mentransfer nilai sekian rupiah ke dalam rekening kita. Nah, nanti kita akan diskusikan apakah ini termasuk tunai atau tidak. Ya. Bagaimana kalau pertukaran itu antara mata uangnya sejenis? Itu pun boleh. Ya, di dalam hadis, ya, yang diriwayat Ubaidah bin Samit, ya, beliau pernah menyatakan wasallam an baik bil warqi wal burri bil burri wasyairi bis syairi wat tamri bit tamri, ya, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mempertukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,
juawud dengan juawud, ya, kurma dengan kurma, dilarang dipertukarkan. Illa mislan bimislan, kecuali semisal, ya, sama. Kalau 1 kilogram ya dengan 1 kilogram. Kalau 10 gram juga dengan 10 gram. Kalau itu sama. Ya. Yadan biadin, serta tunai, gitu. Ya, tidak boleh tunda. Wa amara an tabi'a dzaba bil warqi wal wariqa bil dzabi wal burri bil burri bitamri, ya. Dan Rasul juga memerintahkan untuk menjual emas dengan perak, perak dengan emas, dan gandum dengan juawud, ya, secara kontan, ya, yadan biyadin kayak fasyita, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi hukumnya boleh jais mempertukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Yang ini kemudian karena emas dan perak di sini yang dimaksudkan itu adalah uang, ya, maka ini berlaku juga terkait dengan mata uang yang kita gunakan sekarang. Rupiah termasuk mata uang. Maka kalau kita tukar rupiah dengan rupiah, ya, itu harus sama, tidak boleh beda. Ya. Harus masalan bimislin, harus mislan bimislin, ya, semisal. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah ditukar dengan receh, kita katakan misalnya 10.000 rupiah, maka totalnya juga harus sama 1 juta rupiah. Gitu. Ya. Begitu pula kalau dolar ditukar dengan dolar, ya, harus sama. Ya. Bagaimana kalau emas dengan emas? Juga harus sama. 1 gram emas hanya boleh ditukar dengan 1 gram emas. Lalu bagaimana kalau emas yang satu adalah emas murni, misalnya, ya, 24 karat atau 23,9999 karat itu ditukar dengan emas yang 22 karat. Gimana ini? Maka berdasarkan hadis ini, iya, karat itu tidak menentukan. Maka yang menentukan itu adalah mislan bimislin, harus sama. Maka kalau ada orang punya 1 gram emas murni, dia harus ditukar juga dengan 1 gram emas berapapun karatnya. Wah, kan nggak adil dong kalau begitu. Ya. Kalau tidak adil, maka perintah Rasul yang berikutnya, tukarkanlah dengan mata uang yang lain. Ya, misalnya emas itu dengan perak. Ya, misalnya emas 24 karat ditukar dengan perak, dia akan bisa mendapatkan peraknya lebih banyak dibandingkan dengan mata uang emas yang kadar karatnya lebih sedikit. Ya. Jadi ini aturan-aturan umum. Nah, kalau aturan-aturan umum ini diterapkan, maka seperti disampaikan oleh pengarang kitab ini, problem itu tidak ada. Ya, problem itu tidak ada. Mudah sekali dilakukan. Ya, emas dengan emas tinggal dipertukarkan aja, beratnya sama. Perak dengan perak ditukarkan, beratnya sama. Nah, sekarang ini menjadi problem ketika variasi pertukaran itu menjadi banyak sekali. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan paling tidak ada 6 variasi. Ya. Apa variasinya pertukaran itu? 1, mata uang dibeli dengan mata uang yang sama. Ya. Variasi 1. Misalnya dinar dengan dinar, atau dirham dengan dirham, atau rupiah dengan rupiah, sama. Yang kedua adalah pertukaran mata uang dengan mata uang asing yang berbeda. Misalnya kita punya rupiah tukar dengan dolar Amerika, ya, atau kalau kita mau pergi ke mana, Turki misalnya, kita harus tukar dengan lira, gitu. Ya. Mata uang yang berbeda. Yang ketiga, pembelian barang dengan mata uang tertentu serta pembelian uang tersebut dengan mata uang asing. Misalnya ada orang ingin membeli, katakan mengimpor lah dari negara lain, elektronik atau mobil lah, ya. Harganya berapa? Harganya misalnya 200.000 dolar, ya, 200.000 dolar.
Sementara kita yang mengimpor itu uangnya bukan dolar, uangnya adalah rupiah. Maka kita harus nuker dulu rupiah dengan dolar, dilakukan dalam satu transaksi. Ya, jadi orang kita ingin membeli barang itu dibanderol dengan dolar, kita punyanya adalah rupiah. Lalu kita kurskan 1 rupiah dengan dolar berapa, misalnya ketemulah 300 juta, lalu kita belilah itu barang dengan membayar 300 juta walaupun harga barangnya sama. Ya, itu artinya apa? Artinya itu kan ada 2 transaksi di sini. Yang pertama adalah transaksi membeli mobil dengan nominal uang tertentu, lalu kita menukar uang kita dengan nominal uang tertentu itu. Ya, ada 2 transaksi yang dilakukan secara bersamaan. Yang keempat, ya, menurut pengarang kitab ini, itu adalah pertukaran yang dilakukan pada penjualan barang. Ya, ini ekspor berarti. Ada pedagang dalam negeri mengekspor ke luar negeri dengan nilai rupiah, lalu importir tadi itu membayar dengan dolar. Ya, maka terjadi 2 transaksi. Transaksi penjualan dengan rupiah dan transaksi pertukaran rupiah dengan dolar dilakukan dalam waktu atau dalam transaksi yang sama. Ya. Lalu yang kelima, penjualan obligasi, surat utang. Ya, mungkin di situ adalah cek, ya kan, obligasi pemerintah, ya, sun itu surat utang negara. Kalau yang syariah kata namanya sukuk gitu, ya, surat hutang syariah. Ya. Lalu ditukar dengan mata uang tertentu. Ini yang sering terjadi kan, jual beli obligasi. Ya. Obligasinya awalnya 1 juta per lembar misalnya, lalu diperjualbelikan karena menganggap bunganya itu menarik, orang ini membutuhkan dana, lalu dijual dengan harga 1.050.000 misalnya. Ya, ada jual beli obligasi. Lalu yang keenam itu adalah jual beli saham. Ya, saham sebagai surat berharga dijual dengan nilai mata uang tertentu. Ya. Nah, ini ragam. Ya. Yang ragam itu ternyata memiliki hukum yang berbeda-beda gitu. Ya. Dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam Islam, 6 variasi pertukaran mata uang itu memiliki hukum yang berbeda. Ya. Di dalam kitab ini dibahas mulai dari yang terakhir. Ya, transaksi yang ke-6, menjual saham dengan mata uang tertentu. Apa hukumnya ini? Ya. Secara ringkas, ya, karena saham ini bukan mata uang, ya, saham ini bukan mata uang, ya, atau bukan surat berharga yang syar'i, ya, karena saham ini kan terjadi pada perseroan terbatas. Ya, sementara kita tahu perseroan terbatas itu adalah salah satu jenis perseroan yang diharamkan di dalam Islam. Dengan kata lain, kepemilikan seseorang atas saham sebuah PT tertentu hukumnya haram. Haram memiliki saham. Kalau saham itu haram dimiliki, berarti saham itu juga haram untuk ditransaksikan. Kan itu kan, karena kaidahnya sesuatu yang haram, maka haram pula diperjualbelikan. Ya, kullu ma khurima 'ala ibad, ya, fabai'uhu haramun, kan itu, atau fasamanuhu haramun. Segala sesuatu yang diharamkan atas seorang hamba, maka memperjualbelikannya atau harga dari sesuatu yang diharamkan itu adalah haram. Saham adalah bukti kepemilikan dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah transaksi yang batil, maka saham merupakan bukti atas suatu yang batil. Ya, maka saham itu sendiri menjadi batil. Kalau begitu, penjualan saham atau jual beli saham dengan mata uang tertentu hukumnya adalah haram.
ya, karena memperjualbelikan sesuatu yang haram adalah haram. Apalagi ketika saham itu dijual ya dengan nilai yang berbeda dengan saham yang awalnya dia miliki. Dia beli itu satu lembar saham Rp2.000. Lalu dia jual itu kepada yang lain menjadi harganya 2.500 dengan mengatakan ini perusahaan akan tumbuh dengan baik, dividennya akan bagus, ya kan? Nanti kalau di kemudian hari dijual lagi sahamnya juga akan meningkat. Akhirnya naiklah menjadi Rp2.500. Ya, apalagi semacam itu. Ya, itu haram untuk dilakukan. Ya, jadi perdagangan saham dengan mata uang tertentu hukumnya adalah haram. Lalu yang kelima, penjualan obligasi tertentu dengan mata uang tertentu. Ya. Ini gimana hukumnya? Kalau kita lihat sebenarnya penjualan obligasi dengan mata uang tertentu itu bukan jual beli SORF, bukan jual beli mata uang. Gitu. Ya. Jadi dihukumi dengan SORF. Kenapa? Karena obligasi yang dipertukarkan dengan mata uang tertentu tidak termasuk SORF. Ya. Jadi kalau tidak termasuk SORF gimana? Maka tidak boleh dipertukarkan masyita tadi atau masyitum tadi sesuai dengan keinginan kita. Obligasinya nilainya 1 juta ditukar dengan 1.100.000 misalnya, 100.000, mengambil keuntungan 100.000 rupiah, nggak boleh. Ya, kenapa begitu? Karena obligasi itu pada dasarnya adalah surat utang. Jadi dia utang. Ketika hutang itu ditukar dengan nilai yang berbeda, maka termasuk riba. Ini gitu. Riba hukumnya haram. Jadi kalau ada orang yang berhutang 1 juta, lalu dia tawarkan, ini boleh dibayar 1 juta ini, tapi bukan dibayar 1 juta, tapi 1.100.000, maka 100.000-nya adalah haram. Jadi penjualan obligasi dengan mata uang tertentu bukan termasuk penjualan SORF, ya, terjual mata uang yang boleh dengan nilai tertentu. Jadi kalau ada orang dia punya obligasi gimana nih, ya, maka dia hanya boleh mengambil mata uang itu, ya, dia tarik obligasinya dengan nilai yang sama dengan nilai obligasi itu. Kenapa? Karena itu kan utang. Ibaratnya kalau orang punya uang 1 juta, maka dia harus ambil kembalian dari uang 1 juta itu ya sebesar 1 juta rupiah. Ya, itu yang kelima. Lalu kita turun lagi yang keempat dan yang ketiga, pertukaran yang dua transaksi yang menjadi satu, yaitu pembelian barang dengan mata uang tertentu atau penjualan barang dengan mata uang tertentu, lalu pembelian atau penjualan barang dengan mata uang asing. Ya. Kalau ini dilakukan secara langsung, maka hukumnya tidak boleh haram. Ya. Karena ada dua transaksi yang bersamaan. Ya. Yang transaksi itu saling mengikat, tidak boleh dilakukan. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Satu, kalau mau melakukan itu, ya mata uang itu sudah ditetapkan dari awal. Tidak, ini saya jual dengan dolar, lalu bayar dengan rupiah, bukan begitu. Tapi caranya adalah ini saya jual barang ini langsung rupiahnya harganya sekian, gitu. Ya. Atau yang kedua, ini saya jual dengan dolar, silakan kalau punya rupiah tukarkan dulu secara terpisah menjadi dolar itu berapa. Ya, misalnya tadi itu kan 200.000 $20.000 US misalnya. Ya, dikurskan 300 juta. Maka caranya adalah kalau masih tetap pakai dolar, ini dijual transaksinya $20.000, lalu orang punya rupiah itu menukarkan. Ya, untuk mendapatkan $20.000. Ketika dia dapatkan $20.000 baru kemudian dibayarkan untuk pembelian mobil itu. Ya, jadi 3 dan keempat ini harus dilakukan kalau dilakukan di dalam satu transaksi. Ya, harus dipisahkan transaksinya itu. Jual beli mobilnya dipisahkan dengan pertukaran
mata uang. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana hukum pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dengan dolar dengan pound Mesir. Ini seperti tadi yang kita bahas. Pertukaran itu boleh dilakukan, hukumnya jaiz, ya, dengan nilai yang diinginkan oleh antara penjual dan pembeli dengan syarat iya dan biadin tunai. Ya, jadi tidak boleh ditunda, tidak boleh ada orang tukar, misalnya tukar emas dengan perak, ya, dia taruh emasnya. Ini emasnya ya 10 gram, peraknya saya ambil besok, misalnya. Atau si penjual bilang peraknya saya akan serahkan besok, maka jual beli yang semacam ini batil, haram hukumnya, tidak sah. Ya. Lalu bagaimana kalau jual belinya dengan jenis yang sama, ya, misalnya emas dengan emas, ya. Maka syaratnya harus sama. Nah, ini harus hati-hati, ya, sama persis 1 gram dengan 1 gram. Lalu ya dan biadin, ya, tidak boleh tunda. Jadi tidak boleh begini, ya. Di dalam, misalnya ini yang sering terjadi adalah di dalam transaksi perdagangan emas, ya, mungkin emas sebagai perhiasan juga, ya. Misalnya ada orang ingin membeli emas batangan, ya, bobotnya 1 ons, ya. Nah, kita tahu kan kalau beli di Antam itu kan nggak bisa tunai, ya, taruh uang dulu, transfer dulu ke Antam, habis itu baru Antam kirimkan emas itu, ya. Nah, jual beli semacam ini batil, ya. Atau misalnya seseorang ingin membeli cincin, ya. Datanglah dia ke toko emas, dia pesen cincin, ya. Lalu dia katakan saya pengen cincin emas seharga 1 juta rupiah, ya. Lalu taruhlah dia uang 1 juta rupiah. Sementara dia belum tahu emasnya yang mana, apalagi cincinnya, karena cincinnya baru dibuat. Maka model pertukaran semacam ini juga diharamkan karena tidak dilakukan secara tunai. Bagaimana kalau tukar tambah? Juga sama. Ada orang datang toko emas, dia punya cincin, cincinnya 1 gram. Lalu dia tukar dengan cincin 2 gram yang kata orang Indonesia itu emas muda gitu. Ya, mungkin 16 karat, ya, atau berapa, sementara cincin yang dia punya itu cincin yang emas tua misalnya, dapat 2 gram, ya, maka hukumnya tidak boleh, batil, ya. Atau dia apa namanya bawa emas itu, ya, 1 gram, lalu dia bilang saya pengen ditukar dengan cincin 1 gram, lalu dia taruh emasnya dan cincin itu dia ambil seminggu kemudian karena cincin itu harus dibuat dulu misalnya, maka model pertukaran semacam ini juga diharamkan, ya. Jadi dari 6 variasi itu maka hukum-hukumnya adalah semacam itu. Mungkin tambahan satu lagi karena tadi saya sempat sebut terkait dengan Bitcoin, ya. Bagaimana hukum Bitcoin? Sebagai mata uang, hukum Bitcoin ini adalah mata uang yang batil. Ya, kenapa? Karena mata uang ini tidak memenuhi syarat-syarat mata uang. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Di mana mata uangnya tidak ada. Juga transaksinya tidak mungkin tunai, ya. Karena kalau Bapak Ibu semua punya Bitcoin, ingin beli Bitcoin, itu pasti transaksinya tidak mungkin tunai. Ya, karena di dalam mekanisme Bitcoin yang di dalamnya ada apa namanya blockchain, ya, ada transaksi tawar-menawar di situ, dan itu membutuhkan waktu di antara blockchain yang ada itu untuk secara sistem itu mengambil keputusan berapa transaksinya, nilai dari Bitcoin itu, maka butuh waktu. Makin lama sekarang waktunya makin lama. Ya, tidak hanya 1 detik, mungkin 10 detik, mungkin juga 1 menit, bahkan bermenit-menit. Kalau sudah demikian, maka tidak bisa kita katakan terjadi iya dan biadin. Dengan kata lain apa kesimpulannya? Pertukaran mata uang
rupiah katakan digunakan untuk membeli Bitcoin, hukumnya adalah haram. Ya, kenapa haram? Satu, Bitcoinnya sendiri adalah haram. Yang kedua, pertukaran sendiri tidak bisa dilakukan secara dan biaya. Ya, kira-kira itu bagian awal. Seperti ini belum selesai semua nih, Ustaz Azhar ya. Insya Allah nanti kita akan sambung terkait dengan sistem moneter. Ya, kita belum bahas sistem moneternya seperti apa. Apakah boleh sebuah negara menganut sistem moneter mata uang fiat money misalnya, ya? Atau kalau di dalam konteks kurs gitu, bagaimana sebuah negara kalau mengambil kebijakan kurs mengambang, ya, floating rate, ya, atau kurs tetap, ya, fixed rate, ya, ada yang negara-negara menggunakan itu. Kita tahu Saudi Arabia itu menggunakan fixed rate katakan. Kenapa? Karena kurs mata uang Saudi itu kan relatif stabil terus. Ya, kalau nggak salah sampai sekarang kan masih 2.400 ya, Ustaz Azhar ya. Tetap dari tahun ke tahun itu karena memang dipatok di nilai kurs seperti itu, ya. Sementara banyak juga negara-negara yang menggunakan kursnya mengambang, ya, naik turun seperti Indonesia, ya, naik turunnya nggak karuan gitu, ya. Dan sepertinya tidak bisa balik lagi gitu karena ada yang menengarai setiap terjadi perpindahan rezim, ya, kurs mata uang itu naik, setelah itu nggak turun lagi, ya. Ketika zaman SBY nilainya 12.000, ganti Jokowi menjadi 15.000 atau 14.000, Jokowi ganti menjadi 16.000. Nah, mungkin nanti terus, ya, Prabowo ganti mungkin jadi 18.000 dan seterusnya. Wallah. Barangkali begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini tidak memberikan tampilan, tapi semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana hukum mata uang itu sendiri, ya, fisik dari mata uang itu, dan bagaimana ketika mata uang itu dipertukarkan di dalam terminologi SORF, ya, pertukaran mata uang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana sistem moneter, ya, di negara-negara yang menjalankan kebijakan mata uang ini. Barangkali begitu, Ustaz Azhar, saya kembalikan kepada Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Setidaknya tadi ada beberapa hal yang kami catat atau kami ingat berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa pertama berangkat dari histori, ya, tentang mata uang yang berjalan atau Izin sebentar ya Ustaz Azhar, ya. Mohon maaf. Kemudian berkaitan dengan perkembangan emas di dalam perdagangan, ya, yang terjadi antar negara, dan yang terakhir tentang hukum seputar pertukaran mata uang tadi yang disampaikan oleh beliau. Oke, kalau begitu alhamdulillah, buat Bapak Ibu ini insya Allah kita buka sesi diskusinya, ya, buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Insya Allah nanti kita coba minta Ustadz kita, Ustadz Arif Yunus, untuk memberikan tanggapan, atau ada yang berinteraksi langsung, bisa nanti langsung saja pertanyaannya nanti di to the point, nanti kita mintakan beliau untuk menjawab langsung, ya. Untuk kesempatan pertama ini mungkin saya menggunakan kesempatan awal ini Ustaz untuk membuka diskusi malam ini. Tadi ada sedikit pembahasan seputar tentang emas tadi Ustaz, terkait dengan fenomena emas nanti ini Ustaz. Jadi tadi bahwa yang dikhawatirkan mata uang, ya, mata uang tadi yang bukan emas, atau yang tadi Ustaz sampaikan tidak di backup oleh emas, salah satu yang muncul itu adalah inflasi. Kan begitu Ustaz, ya? Nah, kemudian
muncul pertanyaan bahwa apakah memang emas itu terkategori mata uang yang bebas anti inflasi? Ini kan belum terjawab ya. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah memang tidak ditemukan di dalam perjalanan penggunaan emas, baik dari era sebelum Islam ataupun masa Islam, katakan begitu, emas itu tidak pernah mengalami inflasi misalnya. Nah, contoh kasus Ustadz, Ya. misalnya Ustadz bilang tadi, kalau setiap negara di dunia menggunakan mata uang yang sama, contoh saja dalam perdagangan mereka menggunakan emas ataupun perak, maka kekhawatiran inflasi atau perbedaan mata uang itu tidak akan mungkin terjadi. Kan begitu, Ustaz. Ya. Nah, tinggal bagaimana kalau memang emas itu mengalami penurunan, Ustaz, secara katakan saja kasuistik, ya, di satu daerah kita katakan emas itu nilainya stabil, tapi di daerah itu mengalami penurunan nilainya, Ustaz. Ya, entah mungkin boleh jadi ada orang yang menemukan harta karun, banyak emasnya, sehingga jumlah emas itu berlimpah lah mungkin di satu daerah itu. Apakah memang itu tidak terpengaruh terhadap inflasi misalnya, Ustaz? Nah, ini Ustaz, mungkin dua dulu, Ustaz. Mohon tanggapannya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Azhar. Ini diskusi makin berat nih. Masih di unmute. Jadi, kenapa? Oh, sudah? Sudah terdengar? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita bicara tentang mata uang itu, dua isu penting ini selalu muncul. Yang pertama adalah inflasi. Ya, meskipun inflasi ini kan sebenarnya adalah kenaikan harga barang-barang sangat serentak, kan gitu. Ya, seringkali secara teknologi ekonomi inflasi itu lebih dilihat dari sisi harga barang-barang. Lalu isu yang kedua itu adalah kurs mata uang, nilai tukar mata uang ya dengan negara lain. Ini gimana nih? Kalau kita sebut Islam itu mendorong ya atau bahkan mewajibkan untuk menggunakan mata uang emas dan perak ya sebagai standar mata uang ya, yang disebut dengan dinar dan dirham. Yang pertama terkait dengan inflasi ya. Memang tidak ada jaminan bahwa ketika emas dan perak itu diterapkan tidak ada inflasi ya dalam jangka pendek. Ya, ada jaminan. Apakah pernah terjadi inflasi? Pernah. Ya, atau penurunan nilai mata uang emas pernah terjadi. Kapan itu? Seingat saya itu sekitar tahun 1970-an. Ketika terjadi penemuan emas besar-besaran di Afrika Selatan. Jadi tambangnya luar biasa ditemukan. Sepertinya sebelum itu ya, karena 1970 itu mata uang emas, standar emas itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi ketika di Afrika Selatan itu ditemukan emas dalam jumlah yang melimpah, ya, ditambang dengan mudah gitu kan, mungkin ya bongkahan-bongkahannya tidak seperti serpihan di Papua katakan gitu ya, yang itu bisa ditambang dengan mudah dengan teknologi yang sederhana ya. Apa yang terjadi? Harga emas menjadi turun. Pernah terjadi itu di dunia, harga emas itu menjadi turun. Kalau harga emas itu turun, apa artinya? Artinya itu kan terjadi inflasi, ya. Harga barang-barang itu terlihat lebih tinggi kan itu dibandingkan dengan emas, ya. Jadi kalau disebut apakah ketika diberlakukan emasnya sebagai mata uang itu tidak terjadi inflasi, tetap ada dalam jangka pendek itu tetap ada inflasi itu.
Ya, karena harga emas itu pun sebenarnya fluktuatif kan gitu ya, tidak naik terus. Ya, harga emas sekarang kalau dibandingkan dengan rupiah ya kita tidak tahu mana yang naik dan turun. Tapi kalau dibandingkan kursnya antara emas dan rupiah itu kan kadang naik, kadang turun kan gitu. Mana yang menguat, mana yang menurun, wallahu alam. Ya, kita hanya bisa menduga saja. Misalnya pada saat Lebaran, ya, Idul Fitri, harga emas naik. Ketika harga emas naik, yang naik nilainya itu emasnya atau rupiah yang turun, gitu. Ya, ada kemungkinan nilai emasnya naik. Kenapa? Karena emas banyak diburu di saat Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri itu kan THR banyak, ya kan? Mohon maaf, mungkin banyak ibu-ibu yang ingin tampil, ya, dengan ketika mudik pulang kampung gitu dianggap orang sukses, maka beli perhiasan dan sebagainya, harga emas naik, kan gitu. Ya, itu terjadi suatu hal yang mungkin. Jadi ketika atau misalnya begini, ketika terjadi produksi barang-barang meningkat atau kesejahteraan masyarakat meningkat, apa yang terjadi? Kebutuhan terhadap emas dan perak itu pasti meningkat, kan gitu. Ketika kebutuhan emas dan perak itu meningkat, maka harga emas itu menjadi naik. Ya, harga emas naik, bagaimana harga barang-barang? Ya sebaliknya, berarti turun, kan gitu. Ya, jadi apa maknanya? Maknanya adalah dalam jangka pendek sangat mungkin terjadi nilai mata uang itu naik dan turun. Sangat mungkin terjadi. Ada fluktuasi. Itu suatu hal yang wajar. Hanya kalau kita bicara jangka panjang, ya, maka kita mendapati ternyata secara empirik nilai mata uang itu stabil, nilai emas itu stabil. Ya. Misalnya ada yang pernah mencatat di masa Rasul, meskipun kambingnya mungkin beda-beda ya, di masa Rasul harga kambing itu sekitar maaf, sekitar sekitar satu dinar lah gitu. Ya, sekitar satu dinar harga kambing. Mungkin kambingnya beda-beda, anggap kambingnya sama. Jadi saat itu kalau dikurskan harga kambing itu sekarang itu sama, itu sekitar 4 juta rupiah gitu ya. Jadi ini empirik gitu ya, empirik ya, yang menyatakan bahwa nilai tukar dari emas itu relatif stabil. Tetapi di dalam perjalanan sejarahnya ingat tidak flat terus, tapi dia naik dan turun. Berbeda dengan kurs. Kalau kurs itu adalah nilai tukar terhadap mata uang lain. Nah, kalau mata uang antar negara itu sama emas, berarti kan kursnya kan sama, nggak ada kurs bahkan, ya nilainya sama semua, stabil. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi ketika mata uang internasional itu adalah emas dan perak, maka perdagangan internasional itu akan menjadi stabil karena dia akan dinilai dengan standar mata uang yang sama. Berbeda kalau mata uangnya berbeda-beda, maka terjadinya kurs. Nah, dalam sejarah mata uang tidak ada yang secara alami kurs mata uang yang satu dengan mata uang yang lain itu stabil, selalu berubah-ubah. Ya. Mengikuti apa? Kalau sekarang mata uangnya itu adalah mata uang fiat money, sementara fiat money itu adalah mata uang yang dijamin oleh kredibilitas institusi yang mengeluarkan mata uang itu, maka sepanjang institusi itu mengalami perubahan kredibilitasnya, maka nilai mata uang pasti akan berubah-ubah kursnya. Indonesia misalnya, ketika pemerintah dianggap nggak kredibel, nggak sanggup bayar utang, ya kan utangnya banyak, nggak sanggup mengelola, produksinya mulai menurun, sumber daya alamnya mulai menurun, banyak korupsi misalnya ya, maka negara lain akan menganggap Indonesia nggak kredibel. Saat itu pula mata uang rupiah pasti akan turun. Maka biasanya
pada saat terjadi pergantian rezim, lalu masyarakat luar negeri itu menyambut antusias rezim itu, biasanya kursnya akan menguat. Ya, baru setelah itu dibuktikan ini benar nggak nih kan itu. Ternyata nggak punya prestasi apapun, tidak bisa memperbaiki ekonomi. Luar negeri khawatir misalnya ya, terjadi kegagalan bayar, kegagalan investasi dan sebagainya, investasi ditarik, devisa turun, akhirnya kurs rupiah juga menjadi turun. Ya. Nah, demikian pula emas. Emas itu kursnya naik turun terhadap mata uang yang lain. Ya, terhadap perak pun naik turun. Dulu ketika terjadi kejayaan negara Inggris, ya kalau nggak salah terjadi permintaan emas yang banyak oleh negara Inggris. Akhirnya apa? Emas diimpor oleh Inggris, lalu perak yang dimiliki Inggris diekspor keluar. Itu menyebabkan kurs emas karena dibutuhkan dia menjadi meningkat dibandingkan dengan perak, ya. Dari awalnya 1:14 kalau tidak salah, itu menjadi 1:15, 1:16 gitu kursnya. Jadi 1 gram 1 gram emas itu ditukarkan dengan 16 sampai 17 gram perak. Naik turun di situ. Kursnya juga pasti naik turun. Jadi dalam konteks hubungan antar negara, maka yang bisa kita simpulkan adalah memang kurs itu pasti akan terjadi akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, kalau kita coba perlebar diskusinya, inilah yang menyebabkan mata uang itu menjadi mata uang yang tidak bisa stabil secara kurs. Ya. Dan sejak saat itulah spekulasi atas nama mata uang itu berkembang. Gitu. Karena mata uang kan bisa dispekulasikan. Oh, kelihatannya dolar naik nih, beli dolar. Kelihatannya dolar turun nih, jual dolar. Gitu. Ya, terjadi jual beli mata uang yang dilakukan bukan untuk maksud pertukaran, tetapi untuk spekulasi. Ya. Ini kan terjadi kurs. Coba bayangkan kalau mata uang dunia itu sama-sama emas, kan nggak ada spekulasi. Gitu. Untuk apa beli emas gitu? Ya, kelihatannya emas di Amerika naik, kita beli emas saja di sana gitu. Nggak perlu. Kenapa? Kalau emas di Amerika naik, pasti di dalam negeri juga itu naik. Karena barangnya sama, tidak terjadi perbedaan. Ya, barangkali itu Ustaz Azhar ya, penjelasan terkait dengan inflasi dan nilai tukar kurs ya mata uang asing. Oke, berarti di satu sisi akan berbahaya jika keseragaman mata uang untuk perdagangan internasional didominasi oleh satu negara, berarti Ustaz. Contoh tadi Ustaz misalnya dolar atau misalnya euro misalnya. Apakah ada dampak ke sana atau sehingga harus mata uangnya yang bisa disepakati, kan gitu. Nah, cuman kalau memang begitu, berarti kan nanti siapa yang mengeluarkan ini kan menjadi ada keuntungan tersendiri ya. Nah, memang begitu, Ustaz? Ya, betul. Jadi kalau ini kan kita baru bicara tentang bagaimana pertukaran mata uang asing. Kalau kita terkait dengan politik mata uang itu sendiri, ya politik mata uang atau politik moneter, itu pasti akan lebih tanda kutip rumit gitu ya. Tapi kalau mau disederhanakan kan begini. Sekarang ini telah terjadi ya menggunakan mata uang sebagai alat penjajahan. Kan itu. Ketika kita bicara di dalam konteks kekinian ya di era kapitalisme seperti ini, maka muncul seperti itu. Yang ini tidak pernah terjadi dulu ketika mata uang itu adalah emas dan perak.
yang diakui oleh semua negara-negara secara internasional. Nggak ada itu menggunakan mata uang emas dan perak untuk melakukan penjajahan kepada negara-negara lain. Ya, orang hanya melihat, oh ini negara kaya, negara miskin. Ya, negara kaya itu apa? Cadangan emasnya tinggi, banyak, gitu ya. Khalifah misalnya, kekhilafahan itu dianggap sebagai negara kaya. Kenapa? Karena cadangan emasnya banyak sekali. Ya, aktivitas perekonomian itu semua bisa dihandle dengan menggunakan emas dan perak. Jadi belum terjadi dalam sejarah dalam sistem khilafah itu menggunakan fiat money gitu yang tidak didukung oleh mata uang emas dan perak. Nah, sekarang yang terjadi adalah hard currency, orang bilang gitu, ya, mata uang yang didukung atau diakui oleh semua negara-negara di dunia tidak lagi emas dan perak, ya, tetapi mata uang yang dia itu dikendalikan oleh satu negara tertentu, sebut saja dolar Amerika. Makanya pertarungan menjadi pemenang pengendali sistem moneter internasional, ya, dengan menjadi mata uang tunggal sebagai standar mata uang dunia, itu menjadi pertarungan yang sangat penting sekali. Ya. Bahkan bisa menyebabkan perang. Gitu. Ya, kita masih ingat ketika euro itu mau dijadikan sebagai mata uang internasional, Amerika langsung melakukan upaya-upaya agar euro itu tidak menjadi mata uang internasional, dan terjadi. Euro tidak pernah dijadikan sebagai mata uang perdagangan di luar kawasan Eropa Barat, gitu. Ya, tidak pernah, selalu mata uang Amerika. Lalu yuan, ya, juga sama. Ya, ketika sudah bicara mata uang, langsung Amerika keras, gitu. Ya, tapi kalau perdagangan terserah, silakan mau berdagang, menguasai perdagangan, yang penting masih pakai dolar. Kira-kira Amerika pikirannya begitu. Kita masih ingat dulu Saddam Hussein, ya, yang menggagas menggunakan euro dan mata uang dinar, ya, sebagai alat pembayaran perdagangan minyak. Babatlah itu, ya, karena itu mengganggu sekali. Ya, coba bayangkan kalau negara-negara OPEC bersatu tidak menggunakan mata uang dolar, maka sudah bisa dipastikan nilai mata uang dolar itu akan turun. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap nilai mata uang dolar itu ya pasti akan sedikit. Kalau nilai mata uang dolar itu turun, berapa banyak devisa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Amerika dalam rangka untuk menstabilkan kembali mata uang itu. Ya, jadi nyambung tadi yang disampaikan oleh Ustadz Azhar, jadi betul, ya, bahwa pertarungan untuk mendapatkan mata uang yang diakui, ya, sebagai standar mata uang itu menjadi pertarungan yang sangat penting sekali di dalam negara-negara itu. Yang tadi disebut Amerika itu masih menjadi negara superpower, negara kuat meskipun hutangnya banyak, ekonominya sudah mulai tidak stabil, tapi mata uang dolar masih kuat. Ya, bahkan naik terus gitu, rupiah semakin turun dibandingkan dengan mata uang dolar. Nah, ketika mata uang dolar itu menjadi mata uang internasional, maka sekali itu ada di tangan Amerika. Yang terjadi kan gitu, Amerika dengan mudah untuk mencetak uang, ya kan? Amerika mudah untuk membeli barang-barang dari asing, ya, tanpa memberikan barter barang itu sendiri, ya. Karena mata uang yang dipakai kan Amerika. Ya. Sementara di satu sisi Amerika sekarang ini adalah negara dengan cadangan emas yang terbanyak di dunia. Dari mana itu? Ya dari cadangan dulu mata uang yang ada di Federal Reserve itu, yang awalnya ada cadangan emas tidak lagi digunakan. Lalu yang kedua ya dari eksploitasi negara-negara jajahan mereka termasuk Indonesia. Maka emas di Freeport, ya, di Jayapura, ya, di Papua itu menjadi pengisi cadangan emas yang di Amerika Serikat, ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang
mata uang ini sebagai bagian dari politik ya kestabilan internasional, maka salah satu solusi penggunaan mata uang itu adalah penggunaan mata uang emas dan perak. Ya, dengan menggunakan mata uang emas dan perak ini menyebabkan yang pertama paling tidak hubungan antar negara itu menjadi seimbang. Ya, tidak ada lagi yang menjadi negara kuat atau menjadi negara lemah di dalam perdagangan. Ya, mereka bisa melakukan perdagangan itu dengan nyaman, aman, ya kan, tanpa ada satu pihak yang merasa dikendalikan. Ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya emas dan perak itu menyebabkan perdagangan melalui perjanjian jangka panjang itu bisa dilakukan. Sekarang sulit sekali kita mendapati negara-negara melakukan perjanjian dagang itu jangka panjang. Kenapa? Karena kursnya naik turun nggak karuan. Gitu. Nah, kalau kursnya tetap, ya tadi emas dengan emas, orang sudah bisa memprediksikan dan jangka panjang bisa dilakukan perjanjian perdagangan antar negara-negara tersebut. Nah, jadi ini kira-kira ya kalau kita sebut bahwa sistem Islam ya yang menggunakan dinar dan dirham ini ya, itu juga bisa menjadi solusi dari penguatan dan perbaikan sistem moneter yang ada di dunia internasional. Begitu kira-kira Ustaz Azhar ya, Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan penggunaan mata uang mata uang standar internasional yang sekarang ini dipegang oleh dolar. Iya, syukran Ustaz. Ini kalau kita bicara politiknya mungkin akan cukup panjang nih Ustaz. Cuman kita beralih ya. pertanyaan yang sudah masuk. Ini ibu-ibu yang bertanya, jamaah yang sudah bertanya ini menunggu kita. Dari Ibu Sativa, Afwan Ustaz izin bertanya, setiap menjelang hari raya biasanya banyak orang menjajakan uang di pinggir jalan. Ya. Ini pertukaran Ustaz, pertukar uang rupiah ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dari ya tadi yang saya sampaikan, pertukaran mata uang jenis kan rupiah dengan hukumnya boleh asal kita uang 1 juta tukar dengan 10.100 lembar boleh itu. Tapi kapan di pinggir jalan pikiran kita lalu untuk itu orang itu kan itu ya dibuat ya tidak 100 lembar tapi mungkin 95 lembar sehingga yang tanda kutip menjual uang receh tadi itu memiliki keuntungan 50.000. Kalau yang dilakukan seperti ini ada selisih ya kan tidak dilakukan mislan bimislin maka hukumnya haram ya. Tidak boleh hukumnya. Kira-kira gitu singkatnya Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah syukuran Ustaz. Sudah dijawab ya Ibu atau Mbak Sativa ya, mohon maaf kalau salah penyebutan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu atau Mbak Fia. Afwan Ustaz izin bertanya, adakah cara lain dalam memesan cincin emas yang sesuai dengan syariat Ustaz? Nah, ini memesan cincin yang syar'i Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, secara umum karena ini adalah emas, maka cara memesan atau membeli cincin itu harus mengikuti kaidah-kaidah pertukaran mata uang emas tadi atau kaidah-kaidah pertukaran emas. Yaitu apa? Harus yadan biadin, mislan bimislan. Kalau kita beli dengan rupiah berarti terserah kita melakukan akad jual belinya nilai 1 gramnya berapa. Penting kesepakatan di antara kedua belah pihak. Itu satu. Yang kedua, cara jual belinya karena disyaratkan adalah yadan biadin, maka harus saat itu juga diserahkan emasnya. Ya, maka caranya adalah beli emas, misalnya kita mau buat cincin berapa nih, cincin seberat 2 gram, beli emas 2 gram. Lalu oleh toko emas itu diserahkan seberat 2 gram. Ya. Lalu gimana berikutnya? Lalu kita pesan tolong dibuatin cincin dengan bentuk ini. Misalnya gitu. Ya.
lalu kita bayar, maka di situ namanya istisna. Istisna pemesanan pembuatan barang dengan barang yang dibuat itu sudah menjadi milik kita, sudah kita beli. Nah, kita taruhlah 2 gram emas itu di toko emas untuk dibuat menjadi cincin. Ya, setelah jadi kita ambil. Jadi kita pisahkan antara pembelian emas dengan jasa jasa pembuatan cincin. Atau kalau nggak emas, gimana kita bisa tunjuk cincin tertentu? Ini saya punya cincin, tapi saya nggak mau bentuknya itu, misalnya. Maka bayar dulu cincinnya. Berapa harganya, lalu kita minta tolong ini diubah menjadi model begini, misalnya ditempa model begini. Ada ongkos jasanya, kasih ongkos jasa. Ya, nah ini secara syar'i gitu. Jadi emasnya dibeli secara tunai, lalu jasa pembuatan cincin kalau memang kita membutuhkan itu dilakukan dengan transaksi yang terpisah. Nah, itu ya ringkasnya, Ustaz Asar. Berarti dijual putus dulu, Ustaz ya, baru Betul. baru jasanya di akad yang berbeda, Ustaz ya. Iya, betul. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya, Ibu atau Mbak Pia. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Umu Roshid ya. Izin bertanya, Ustaz, jual beli emas harusnya dengan berat yang sama dengan yang akan dibeli bila tukar tambah di toko emas. Dan bagaimana bila dijual dulu, baru beli yang baru di toko tersebut, dan ada tambahan berat dan nominal uang. Syukran, Ustaz, ilmunya. Ini dari Umu Roshid, ya. Teknisnya, Ustaz. Ya, baik. Nah, seperti itu yang dilakukan. Jadi kalau mau tukar tambah berat yang berbeda gitu, jangan lakukan tukar tambah. Karena tukar tambah yang model begitu kan berarti tidak mislan. Caranya gimana? Rasul mengatakan jual dulu itu. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, saya punya kurma basah, saya mau tukar dengan 2 kilo kurma saya punya 2 kilogram kurma basah, saya mau tukar dengan 1 kilogram kurma kering, boleh atau tidak? Ya kata Rasul, sama atau beda itu? Ya beda ya Rasul gitu. Kalau beda, jualah lebih dahulu. Artinya apa? Kalau kita mau membeli barang emas yang nilainya berbeda, maka cara yang bisa dilakukan adalah jual beli. Ya, emas ini berapa harganya nih? Ini dari 1 juta, gitu kan? Oke, deal 1 juta, lakukan transaksi sah 1 juta. Karena ya dan biadin berarti nggak boleh pura-pura gitu. Uang diserahkan, gitu kan? Emas diserahkan. Nah, terjadi kan ya dan biadin tuh satu transaksi. Habis itu lakukan kembali, kita pilih emas yang ada, kan? Kita pilih emasnya, oh yang ini ternyata harganya 2 juta, kita nombok 1 juta, berarti kita tambah. Kita bayar 2 juta, kita dapat cincin yang itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dilakukan. Jadi, betul yang disampaikan Ibu tadi, dijual aja dulu di toko emas itu. Nilainya berapa, lalu kita membeli emas yang lain. Kira-kira gitu ya, Ustaz Azhar, insya Allah. Oke, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari jamaah, dan juga ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin juga nanti bisa sekalian statement. Bisa nggak Ustadz kasih kesimpulan di mana problem terjadinya perdagangan mata uang ini kalau ternyata berbeda, Ustadz? Tadi kan sudah banyak ini disampaikan, cuman seperti puzzle yang dia nggak tersusun, Ustadz. Kira-kira boleh nggak Ustadz dirunut, Ustadz, yang menjadi problem bahwa perdagangan yang menggunakan mata uang yang berbeda ditambah lagi kalau tidak di backup dengan emas tadi, persoalannya di mana, Ustaz? Mungkin ini jadi pertanyaan kalian. Baik, jadi kalau ditanya begitu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah problem itu muncul karena mata uang yang berbeda. Itu satu yang harus ditangkap di situ. Mata uang berbeda menjadikan problem perdagangan luar negeri, termasuk perdagangan mata uang asing. Nah, apa problemnya? Problemnya adalah satu, ketika menetapkan kurs mata uang, maka penentuan kurs itu seringkali tidak didasarkan kepada nilai-nilai intrinsik atau nilai-nilai mata uang itu sendiri, ya, tetapi menggunakan persepsi. Ini yang berbahaya, gitu, ya.
Apalagi kalau persepsi itu dilakukan manipulasi. Ya. Saya ambil contoh lah. Ini mungkin sebagai ilustrasi saja, dan ini kejadian ketika dulu kasus 98. Kalau kita bicara tentang krisis moneter, kan itu krisis tahun 98, ya, yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, kan itu. Apa yang terjadi saat itu karena negara tidak memiliki backup mata uang yang kuat. Ya, karena tidak di backup oleh mata uang emas dan perak tadi. Karena tidak di backup mata uang emas dan perak, akhirnya kan antar negara itu beda-beda nilainya. Karena tidak memiliki backup yang kuat, realnya itu nggak ada. Semata-mata backupnya itu adalah nama besar dari negara Satuan Republik Indonesia itu, ya, dikerjainlah oleh George Soros. Mudah dilakukan manipulasi, spekulasi. George Soros melakukan spekulasi. Awalnya ingin menyerang Inggris, ya, ingin menghancurkan mata uang ringgit Malaysia. Ya. Dilakukanlah pembelian besar-besaran dolar yang dimiliki oleh ringgit Malaysia, ya, sehingga ringgit Malaysia itu melimpah di dalam negeri. Ketika ringgit Malaysia melimpah di dalam negeri, kan menjadi nilai mata uangnya turun. Ketika mata uang turun, ternyata yang terimbas bukan hanya ringgit Malaysia, karena kebutuhan terhadap dolar di Indonesia juga tinggi. Karena waktu itu Indonesia harus bayar utang, harus bayar perdagangan luar negeri, lalu dia cari dolar. Dolarnya nggak ada. Kemana dolarnya itu? Dikuasai oleh George Soros untuk spekulasi mata uang asing. Ini itu imbaslah di situ. Jadi itu yang tadi saya sebut. Di mana bahayanya, ya, atau di mana masalahnya? Masalahnya adalah negara menjadi negara yang rentan. Ya. Indonesia akan mudah menjadi negara yang dikuasai secara ekonomi dengan cara-cara moneter, ya. Mungkin rupiahnya dibeli besar-besaran, gitu kan? Bisa juga dolarnya dibeli besar-besaran. Ya, itu sama-sama bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri di Indonesia. Nah, kalau itu terjadi, maka negara-negara yang tidak memiliki moneter yang kuat, devisa yang kuat, itu akan mudah terserang krisis. Seperti yang terjadi pada tahun 98 yang mengakibatkan kemiskinan meningkat secara tiba-tiba. Ya. Yang awalnya kurs mata uang waktu itu 1 US dollar 2.500. Mungkin anggaplah motor itu harganya 2.500.000 waktu itu. Uang punya 2.500.000 itu bisa beli motor, tiba-tiba kursnya menjadi 16.000. Jadi untuk beli motor membutuhkan uang 16 juta rupiah, gitu kan? Yang biasanya 2.500.000 orang bisa makan hidup dengan baik, sekarang untuk bisa makan hidup yang dengan baik 16 juta rupiah. Atau dengan kalau lain, gampangnya kita bisa katakan, anggap garis kemiskinan itu di pendapatan 2.500.000, maka sejak saat itu, ya, secara seketika, ya, maka yang penghasilannya di bawah 16 juta itu menjadi orang-orang miskin. Dan perubahan itu bukan perubahan yang gradual, sedikit demi sedikit, tapi terjadi secara tiba-tiba. Akibat apa? Akibat ada pihak-pihak yang menggunakan ketidakstabilan mata uang asing itu, ya, sebagai objek spekulasi mereka. Nah, ini yang makanya di dalam konteks politik ekonomi Islam atau dalam konteks politik ekonomi negara, katakan Islam mewajibkan negara harus menjadikan standar mata uang emas dan perak itu sebagai standar mata uang mereka, sehingga cadangan emasnya kuat. Kalau cadangan emas kuat, nggak mungkin akan bisa digempur oleh pihak lain. Kenapa? Karena secara real kekayaan kita ada dalam bentuk emas dan perak. Barangkali gitu, Ustaz Azhar. Ya, semoga bisa untuk kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, alhamdulillah. Berarti tadi sekalian closing statement, tak?
Ya, Ya, alhamdulillah berarti kita cukupkan. Alhamdulillah. Jazakallah khair kasih kepada Ustaz.